الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Al-ayat Sadaqallahul Azim wallahu a'lam bihaqiqati muradi. Hanya kepada Allah kita panjatkan rasa syukur, terutama harus diyakini bahwa Allah telah mengabulkan salah satu permohonan kita, belum permohonan-permohonan yang lain sampai di bulan Ramadan ini. Salah satu permohonan yang Allah kabulkan bagi kita adalah ketika kita bulan Rajab kita berdoa, meskipun tidak semua orang berdoa, padahal di mana-mana diberitahu doa itu. Ternyata nu teu ngadoa ge dikabulkan oleh Allah sampai pada bulan Ramadan. Kurang apa Allah Rahman dan Rahimnya itu, Pak? Kenapa? Pada bulan Rajab itu Nabi sampai membuatkan doa, dan doanya disebut oleh para ustadz, para kiai. Meskipun itu yang saya bilang tadi, tidak semua kita berdoa, tapi nu teu ngadoa ge kabagean dikabulkan. Apa itu? Itulah doa yang ketika bulan Rajab dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu doanya. Ya Allah, berilah aku energi, berilah aku barakah pada bulan Rajab, yang dengan energi dan barakah dari Rajab itu disampaikan ke Sya'ban, dan ternyata finishingnya disampaikan kepada Ramadan. Kok ada apa di Ramadan? Sampai prepare-nya itu saja itu dimulai dari Rajab, kan itu yang harus ditanyakan ke kita. Yang berdoa dikabul wajar, nu teu ngadoa dikabul mikir. Kenapa? Betapa kasih sayang Allah untuk menggiring umat Muhammad ini sampai di bulan Ramadan. Karena itu, apatah sikap kita kalau sampai saat ini kita tetap belum bersyukur kepada Allah? Itu sebab maka himbauan yang pertama, tetaplah kita senantiasa untuk bersyukur. Kalau kita sudah mulai bisa bersyukur, maka mulai kesulitan-kesulitan kita, sikap-sikap buruk kita dengan sendirinya itu oleh Allah dibuang. Tapi kalau belum sampai bersyukur, belum bisa bersyukur dan belum dibiasakan bersyukur, maka sampai tanggal ke-13 di bulan Ramadan ini sudah mulai yang muncul adalah kesulitan, bingung mikiran, jabaning efisiensi, bagaimana THR, bagaimana itu, bagaimana ini, lupa untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Jika sikap kita masih seperti itu, wilujeng, maka Ramadan tidak akan memberikan barokah apa-apa. Yang ada Ramadan itu adalah beban. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang bisa bersyukur dan bisa menguak misteri apa pentingnya di bulan Ramadan. Sholawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang luar biasa kasih sayangnya, meskipun tidak sampai ke teras dan rumah kita, tapi kecintaan kepada kita jauh melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri. Karena beliau pernah membanggakan di depan para sahabatnya bahwa bakal ada umat yang luar biasa beliau hargai, beliau cintai. Bukan mereka yang ada di depan Rasulullah, tapi itulah kita yang kata Rasulullah, mereka jauh dari aku, tempatnya juga secara geografis tidak terhitung, jaraknya tak terperikan, tapi kecintaannya kepada Nabi melebihi kecintaan kepada yang lain. Itulah kita. Semoga kita diakui oleh umat Muhammad menjadi orang yang mencintai Rasulullah, karena tanpa mencintai Rasulullah kita tidak akan sampai di hadirat Allah. Berikutnya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada semua jamaah yang ada untuk mempertahankan barang yang paling berharga di hadapan manusia sekaligus di hadapan Allah. Saking berharganya barang itu, Allah sampai membuatkan satu bulan yang khusus, bulan itu ya digembleng kita untuk mendapatkan sikap itu. Apakah itu? Takwa. Maka takwa ini adalah sesuatu yang harus kita pertahankan.
Karena dengan takwa, iman akan tetap ada di dalam dada kita. Itu sebab maka insya Allah kita lahir ke dunia dalam keadaan membawa iman, Islam, dan takwa. Kita hidup hanya untuk memperjuangkan iman, Islam, dan takwa. Dan jangan coba-coba kita mati kecuali mati membawa iman, Islam, dan takwa. Jamaah rahimakumullah, ada apa di Ramadan ini sehingga kita kalau tahu setelah tahu penting nggak, itu pertanyaannya. Ada orang yang tahu tapi tidak merasa penting, dia cuek aja dengan detik-detik dan perjalanan waktu di Ramadan ini. Yang tahu-tahu yang dia pikirkan hanya satu, kapan ini lebaran. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa? Karena begini, salah satu kehebatan manusia disebut sebagai khalifah Allah. Tapi pada sisi yang lain Allah bercerita, ada yang menghancurkan kekhalifahan, bahkan keagungan dan kemuliaan dari manusia itu. Apakah itu? Dosa. Dosa, sekali lagi. Yang memindahkan Nabi Adam dari surga ke dunia, dosa. Maka istilah dosa ini diungkap di dalam Al-Quran dengan beberapa istilah. Ada yang disebut istilahnya dzanbun, jamaknya dzunub. Ada khoti'ah, ada sayyi'ah, ada khobithah, dan lain-lain. Itu terkait dengan apa yang menyebabkan manusia jatuh kepada kehinaan. Misalnya, kata dzanbun yang jamaknya itu dzunub selalu dikaitkan dengan dosa besar. Tetapi khoti'at, sayyi'at, khobithat itu terkait dengan dosa-dosa yang kecil. Dari bahasa aja berarti dosa itu bertingkat-tingkat. Yes. Sampai ada dosa yang sama sekali Allah tidak memberikan ampunan. Kata dosa ini kalau diambil dari kata dzunub, dari kata dzanbun, itu lucu Pak. Karena secara bahasa dzanbun itu artinya ekor atau buntut gitu. Apa kaitannya buntut dengan dosa? Rupanya dosa itu adalah buntut situasi dan kondisi yang menyebabkan manusia harus menanggung sesuatu akibat sebagai buntut dari perbuatannya. Maka kata dzanbun dikaitkan dengan dosa itu, kalau begitu dosa itu apa? Buntut sebagai akibat dari perbuatan kita yang bisa jadi melanggar hukum Allah, melanggar hukum negara, melanggar hukum sosial, dan lain-lain. Maka buntut ini yang kita terima. Misalnya ada huru-hara, ada keributan. Apa itu? Oh, ini buntut dari kemarin. Oh, rupanya itu yang dimaksud dengan dosa itu. Pertanyaannya, apa sih bahayanya dosa? Bahayanya dosa dalam mengganggu keharmonisan, dalam mengganggu kemuliaan manusia. Ternyata dosa itu terkait dengan perbuatan buruk. Itu saja satu. Artinya apa? Ketika kita ingin mengontrol apakah dalam diri kita masih ada dosa yang belum terampuni, cek. Apakah masih ada perbuatan buruk? Buruk cara mikirnya, buruk cara ngomongnya. Kan ada orang yang ngomong saya naik dewe, beletak-beletuk saya mah asal ngeunah itu ngeunah eon. Dia mah enak aja ngomong. Kita itu sampai pedih mendengarkan kata-kata itu. Berarti ngomongnya buruk, waspada. Kalau ngomongnya masih buruk, kata-katanya masih membuat orang lain rungsek, maka hati-hati. Masih ada dosa yang belum terampuni, belum terhapus, mungkin belum ditobatan. Tapi dia tengah rasa dosa itu. Itu ngomong, belum berpikir, belum bertindak. Jadi apapun perilaku buruk itu terkait dengan dosa. Jadi kalau kita kontrol masih ada perilaku buruk di dalam seluruh tatanan kehidupan kita, pastikan ada dosa yang belum terhapus. Yang kedua, Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, dia memerinci ada 6 efek dari ciri-ciri bahwa di dalam diri kita masih ada dosa yang belum terhapus. Pertama, yurithul hirman. Dosa itu mewariskan situasi yang membuat situasi itu nggak nyaman aja. Kita orang miskin menganggap ketika punya uang akan nyaman, senang, tenang. Jawabannya ketika ada orang punya uang ternyata nggak nyaman juga. Hati-hati itu. Hati-hati. Pokoknya orang yang dalam keadaan apapun belum merasakan kenyamanan, cek di dalam dirinya. Kenapa? Karena salah satu indikator adanya dosa yurithul hirman. Yang kedua, yu'aqibul khidlan. Dosa itu membuat manusia menjadi hina, mengakibatkan manusia menjadi hina. Lihat di satu tempat, orang yang kemarin masih dihormati, besoknya ternyata dihinakan oleh Allah. Itu akibat dari dosa. Maka jangan main-main. Tiba-tiba kita selalu dihinakan. Jangan yang kecil, yang gede lah, yang kecil-kecil aja. Kita itu merasa orang dihormati di lingkungan kita, pulang ke rumah kita dihinakan oleh anak kita, oleh keluarga kita. Waspada, ada dosa yang terkait dengan keluarga yang belum kita bersihkan. Kenapa di luar terhormat, di dalam kita dihinakan?
Karena apapun bentuk kehinaan itu terkait dengan akibat dari dosa. Yang kedua, yang ketiga kata Imam Ghazali, yamna'u anil masyi ila ta'ati wal ma'rifah. Ketika kita akan masuk kepada wilayah mau taat lah, mau insaf lah, mau ma'rifat lah, ternyata itu seperti ada sesuatu yang menghalangi aja. Niat mah geus ti ayeuna ge hayang balik dermancan. Nah, betese itulah dosa. Yang dia itu kasat mata tidak terlihat tapi terasa efeknya. Yang keempat, yamna'u anil musyara'ah ila khidmah. Ketika kita ingin berkhidmah kepada keluarga, berkhidmah kepada agama, berkhidmah kepada masjid, berbuat baik, ternyata kok susah. Tapi lamun diajak belegu, jangankan diajaknya jadi kokojona. Ada apa yang terjadi dengan dirimu? Berarti power yang selama ini menggerakkan kita itu adalah power dari dosa kita. Ini yang keempat. Yang kelima, yamna'u minal khifati lil khairat. Orang berbuat baik itu ada yang dimudahkan, ada yang susah. Ini orang yang ada dosa di dalam dirinya, ketika mau berbuat baik itu berat rasanya. Waspada. Dan yang keenam, ini yang paling berbahaya. Imam Ghazali sampai mengatakan bahwa orang yang berdosa itu di pusat kendali kesadarannya, di mana seluruh hidayah itu masuk kepada pintu itu, itulah qalbu. Tapi orang yang berbuat dosa, dia akan mengalami suwadul qalbi, hatinya itu menjadi hitam kelam, sehingga hidayah itu tidak pernah masuk ke dalam ruhaninya. Karena tempat hidayah itu di ruhani, tapi pintu ruh adalah qalbu. Maka ketika qalbunya ada dosa, maka itu tertutup. Itulah yang disebut orang yang taklimnya di mana-mana, ngajinya di mana-mana, sholatnya gitu bikin kadekok tarangna, bahkan sok mematahan batur, tapi si hidayah itu nggak pernah masuk kepada ruhaninya. Persis seperti air di daun talas, celak gorolong. Di sini dia ini Sabtu lengkah dia edan deui. Kenapa? Kolbunya itu sampai hitam. Maka ciri Imam Ghazali mengatakan, ketika kolbu yang sudah seperti ini tertutup oleh noda-noda dosa, beliau menggambarkan dulu kolbu kita itu bening seperti gelas kaca yang di dalamnya ada air yang beningnya tak terperikan. Tetapi ketika berbuat dosa, satu tetes noda hitam, dosa 2 kali, 2 tetes, 3 tetes, sampai si gelas yang bening itu menjadi gelap. Mau dibersihkan pakai apa? Itu pertanyaannya. Maka kolbu yang mengalami terliputi oleh noda-noda dosa ini, dia akan mengalami 2 kondisi. Satu zulmah, yang kedua qaswah. Zulmah itu gelap, dikit-dikit. Tapi dia tidak merasa. Nah, ini yang disyawatu walahum adzabun adzim, ditutup oleh Allah. Yang kedua qaswah. Qaswah itu apa? Kolbunya itu keras sekali. Keras untuk menerima peringatan. Kenapa? Karena merasa aku paling benar. Salat asapang sunnah, asapang nabina, nu sejen mah bidah we. Yang ngeri itu begini, kalau orang bodoh itu dulmah dan qaswah hatinya, kita nggak aneh. Ini orang tukang pemataan batu, hadis dalilna apa? Meskipun ada ya, zaman sekarang itu kan udah disebut di akhir zaman itu akan ada orang yang seminggu kemarin dia bertobat, minggu berikutnya berubah penampilannya, minggu berikutnya dia taklim, minggu berikutnya semua hadis katalah, minggu berikutnya nyalahin orang. Ada apa denganmu? Kenapa? Karena yang tadi itu kalau sudah kena qaswah, orang yang berilmu pun mohon maaf, dia menjadi orang yang sok tahu, udah tahu sok lagi. Bahaya sekali dosa itu. Maka Imam Ghazali mengatakan, la khulu sofia wala sofawata wala ladzata wala halawata wa illam yarhamillah fastajiru sahibuha ilal kufri wa syaqawah. Maka orang yang seperti ini, suasananya itu tidak akan pernah merasa tentram, tidak akan pernah merasa nyaman, tidak akan pernah merasa bersih, tidak pernah ada kenikmatan dan kesejukan dalam ibadah sekalipun. Ngeri sekali. Pertanyaannya, kalau begitu, itu kan karakter manusia. Ya, tapi jangan bersembunyi di balik, karena manusia itu adalah makhluk yang nisyan, yang suka hina, yang suka berbuat salah. Jangan pernah bersembunyi di balik alasan itu. Kenapa? Karena kita nanti akan memfitnah Allah. Ketika dia berbuat dosa, kunaon maneh belegu ge, geus ditakdirkeun ku Allah. Kunaon maneh judi euy, urang mah ditakdirkeun ku Allah. Ayeuna jadi memfitnah Allah. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Karena di dalam kitab luar biasa, kitab ini mengatakan bahwa kita itu keluar dari lingkaran ilahi dulu, itu persis seperti bayi yang bersih, sudah didandani,
dikasih bedak, dikasih parfum, dilepaskan ke dunia mainannya. Dan ternyata ketika bermain itu, Masya Allah anak-anak itu, ada yang bermain dengan mobilannya, ada yang bermain dengan tembak-tembakan, ada yang bermain dengan perang, bermain dengan macam-macam, bahkan ada yang bermain di comberan. Resikonya ketika hari sudah gelap, sudah sore, waktu sudah pulang, anak-anak ini ketika disuruh pulang gak mau, asik aja dengan mainannya. Maka Al-Majlisi di dalam kitab Biharul Anwar menggambarkan itu adalah gambaran kehidupan kita. Ketika kita lepas ke dunia ini, kita diberi mainan masing-masing oleh Allah. Ada mainan pasangan kita punya anak, punya istri, mainan jabatan, mainan harta, mainan kedudukan. Bahkan ada mainan yang seperti anak yang tadi, yaitu main di comberan, di tempat yang penuh dengan lumpur dan tanah. Begitu harinya sore, disuruh untuk pulang, enggak mau dia. Kenapa? Asik dengan mainan-mainan itu. Itulah manusia-manusia yang lupa jalan pulang. Maka ketika disuruh untuk pulang, dia enggak mau. Sampai pada akhirnya dijewer oleh orang tuanya, balik siatenya sore. Apa mau begitu kita? Dijewer mainannya, dijewer dari kehidupan kita. Ngerinya ketika pulang, yang mainan di comberan-comberan yang penuh dengan kotoran itu, tubuhnya penuh daki. Apa mau dimasukkan oleh orang tua? No. Dia pasti akan disiram dulu, dimandikan dulu, bila perlu dikosokkan. Itulah yang disebut proses tamhis. Karena kita keluar dari Allah dalam keadaan fitrah, kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Bagaimana cara kita membersihkan kotoran-kotoran itu? Itulah yang disebut dengan tamhis dari ayat waliyumahisallahu ladina amanu wa yamhaqul kafirin. Kita harus tahu sistem ini, sistem tamhis ini, sistem purifikasi, pembersihan dari dosa ini. Ada 38 cara untuk membersihkan dosa. Kalimah tertinggi yang bisa menghapuskan dosa, sekalipun dosanya masa lalu segede planet bumi, kalimah la ilaha illallah. Jangan anggap enteng itu. Karena Anda sekalipun tukang tahfidz Quran, tukang adzan, ketika sakaratul maut enggak ada kalimat yang disuruh untuk dituntunkannya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu yang sanggup menghapus dosa. Yang kedua, ini setahun sekali puasa ini adalah proses tamhis. Tamhis dari apa? Dari noda dan dosa. Maka noda dan dosa diibaratkan titik-titik noda hitam di dalam lembaran kehidupan kita. Bagaimana cara dosa itu hapus? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dosa itu hanya hapus dengan amal soleh. Dosa ibarat noda hitam, amal soleh ibarat tip X. Enggak logis kalau noda hitamnya lebih banyak daripada tip X-nya, atau tip X-nya lebih sedikit daripada amal solehnya. Sedangkan amal soleh kita minim deposit kita. Ini logikanya kenapa pada bulan Ramadan Allah melipat-lipat gandakan pahala. Setetes air kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, Allah lipat gandakan. Kenapa? Supaya tip X kita banyak, supaya deposit kita banyak. Karena ketika di bulan-bulan yang lain, mohon maaf, defisit amal kita, dosa terus ngeraya. Pertanyaannya sekarang, ini Ramadan yang agung ini yang tinggal mungkin 17 hari lagi, mau dibagaimanakan? Terserah Bapak, terserah saudara-saudara, terserah para ayahandaku terkasih, terserah jamaah semua. Apa kita mau begini saja sampai nanti pulang tidak tahu jalan pulang, sampai nanti ketika pulang pun harus dijewer oleh Allah dengan cara Allah? Apa kita sendiri yang tahu diri akan membersihkan? Maka sungguh sangat naif ketika manusia menyia-nyiakan Ramadan ini hanya dipakai untuk pelarian untuk tidur, alasan untuk tidak bekerja dan lain-lain. Jangan pernah sia-siakan Ramadan ini meskipun hanya 1 rakaat. Karena pernah ada kisah bahwa ada para tabi'in dan tabi'in yang mereka itu kafilah sholat di satu tempat. Ketika mereka sholat, mereka tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Allah membangunkan rohani yang ada di kuburan itu. Begitu bangun, kaget orang yang para tabi'in yang sedang sholat di situ. Lalu ditanya, siapa engkau? Aku adalah ruh penghuni kuburan ini. Kamu sholat di atas kuburan saya? Ya saya tidak tahu. Kenapa? Aku iri, kata yang Allah bangunkan itu. Kenapa? Kamu masih hidup, kamu masih bisa beribadah. Kamu tahu enggak? 1 rakaat saja, sepotong rakaat saja Anda sholat di dunia, di sini itu sungguh sangat berharga. Apa pembelajarannya bagi kita? Jangan pernah sia-siakan Ramadan ini sebagai proses tamhis. Sekecil apapun amal soleh, mumpung dilipat gandakan 17 hari ke depan belum cukup.
dengan yang dilipat gandakan. Allah sediakan malam Lailatul Qadar. Kalau puasa kemarin pada Sabtu, insya Allah Lailatul Qadar rata-rata terjadi pada malam 23. Cik atuh sawangi etak mah menekung wujas medika Allah. Untuk apa? Melipat gandakan pahala kita. Atau pakai rumus Rasulullah, 10 malam terakhir Bapak berakrab-akraban dengan Allah secara individual untuk tamhis. Jangan sampai sistem Allah yang bekerja untuk mentamhis dosa kita. Ngeri Pak. Itu pun kalau ngerti. Bapak diberi musibah, ternyata musibah itu untuk menghapus dosa Bapak. Bapak tuh ngerti, malah Bapak aral ke Allah 2 kali lipat Pak. Ada dosa yang tidak hapus dengan istighfar, istighfar lagi tara. Ada dosa yang tidak hapus dengan sholat tobat lagi tara. Ternyata mau hapusnya itu dengan sakit atau musibah. Bapak tidak paham, bahkan Bapak menggerutu kepada Allah, rugi itu. Maka taklim terus, lalu kita manfaatkan pada waktu yang sekarang, sedetik saja di Ramadan ini, jangan pernah kita lepaskan. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum.